Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa anta. Kita akan membaca tafsir Imam Nawawi ya. Teman-teman sudah membaca banyak tafsir tadi. Al-Munir, Mizan ya. Ada tafsir Asy-Sya'rawi, Imam Al-Alusi ya. Dan tafsir-tafsir yang lain, mungkin ada juga yang mengutip tafsir Mafatihul Ghaib ya, dan seterusnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Anbiya pada ayat surah yang ke-21 pada ayat 54, betul ya? Sampai 57. 56. Oh ya, ada 3 ayat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala laqad kuntum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin. Qala bal rabbukum rabbus samawati wal ardi allazi fatarahunna wa ana 'ala dzalikum minasyahidin. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas keteladanan, kepemimpinan maupun pendekatan Nabi Ibrahim dalam berdakwah. Kemudian ini juga ada dialog antara anak dengan bapak, meskipun lebih tepatnya pamannya ya, Azar ini. Dan itu biasa. Anehnya dialog orang tua anak dengan bapak, qala ya abati, qala ya bunayya, itu nyaris selalu, untuk tidak mengatakan selalu ya, nanti diperiksa lagi, selalu bernuansa teologis. Selalu hujahnya para nabi ini, waktu itu kita sudah singgung ya, pemimpin-pemimpin besar itu bisa diketahui sebelum mereka menjadi pemimpin. Untuk para nabi alaihissalam namanya irhas ya. Kelak setelah mereka menjadi pemimpin, kita bisa mengujinya dengan cara hidupnya yang sangat sederhana. Ini sudah dicontohkan para nabi, bahkan nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sih kalian menyembah sesuatu yang tidak ngasih mudarat dan manfaat? Itu dia. Kemudian kalau ada bantahan, memangnya Tuhan kamu bisa ngasih manfaat? Loh, kepada yang tidak nyembah saja Allah sudah kasih banyak manfaat itu. Besi misalnya, itu jelas itu. Yang paling banyak memanfaatkan logam, saya kira para kapitalis, ya kan? Kaum industrialis. Bismillahirrahmanirrahim. Wanzal hadida fihi ba'sun sadidu wa manafi'un linnas. Wa liya'lamallahu ma yansuruhu wa rasulahu bil ghaibi innallaha qawiyyun aziz. Ada di suratul Hadid ya. Baik. Saya akan baca sedikit ya. Ini tabarukan kepada, meskipun beberapa teman sudah baca lebih kurang tadi. Qaumuhu mahadhi tamasil, kemarin berhala-berhala dia. Baik, tadi sudah disinggung. Dialog ini terjadi di tempat pemujaan berhala. Kalau teman-teman mendengar ada berhala namanya Suwak, Ya'ud, kemudian Yagus, kemudian Hubal, ya, itu Dewi Bulan, Dewa Rembulan. Ya. Itu sebenarnya nama-nama ulama. Jadi nama-nama ulama sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim, sampai Nabi Nuh. Jadi dahulu ada orang untuk mengenang leluhurnya dibikinlah berhala-berhala, arca-arca itu. Tapi lambat laun kemudian disembah. Itu dia. Diselewengkanlah agama itu. Oleh karena itu kita tidak boleh menyalahkan sebahagian saudara kita yang berhati-hati, terlampau berhati-hati, melarang untuk membuat patung, mematung, membuat arca. Karena memang disembah. Tapi kalau tidak disembah, tidak ada persoalan. Patung Jenderal Sudirman, adakah yang nyembah itu? Mungkin Margono. Patung-patung yang lain lah ya, patung Bung Karno, Bung Hatta, itu Soekarno-Hatta. Dan pahlawan-pahlawan, tokoh-tokoh nasional biasanya ada patung-patungnya itu. Nah,
tidak ada persoalan bagi yang tidak mempertuhankan itu. Namun demikian kita mengapresiasi saudara kita yang berhati-hati dengan tidak mematung. Nabi Sulaiman memerintahkan umatnya untuk mematung waktu itu, membuat. Karena memang itu cara. Kalau sekarang selfie lah ya, fotograf. Dahulu bukan fotograf tapi statue. Statue itu statue. Ya arca-arca itu. Ada yang memang dari batu, dari macam-macam kita sudah singgung kemarin. Tamasil itu kata Imam Nawawi di sini. Sebagian pendapat ada isnain wa sab'in 72. Ada yang katakan 100. Memang produksi ya, diproduksi massal patung itu. Min dhahabin ba'duha min fiddah ba'duha min hadid, sebagian dari besi ya, dari logam, dalam hal ini logam. Baik. Mendapati kaumnya yang taklid buta. Hanya mengikuti ajaran atau perilaku lebih tepatnya, leluhurnya saja. Itulah yang kemudian yang kelak dibantah ya. Qala berkata lahum kepada mereka, umatnya itu kaumnya Ibrahim, ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam, laqad kuntum wa antum wa aba'ukum, laqad kuntum antum wa aba'ukum alladzina sannu lakum hadhihi sanah al-batilah. Hadhihi sunnah al-batilah. Mereka yang telah membuat hal-hal baru, dalam hal ini patung untuk disembah itu, dan ini disebut sunnah al-batilah. Mereka semua, kalian semua fi dhalal mubin. Dhalal itu dengan berbagai bentuk 191, tapi kalau dhalal saja 38. Dhalal mubin 18. Ai fi khotoin bayinin. Sungguh-sungguh berada dalam kesalahan yang nyata. Bi haitsu la yakhfa ala hadim minal uqala, yang orang-orang berakal yang mendaya gunakan akal budinya tidak akan mempercayai itu. Qalu ajitana ya Ibrahim, apakah engkau datang kepada kami fi qaulika dengan pendapatmu tadi itu, dengan pernyataanmu itu, haza, pernyataan ini, bil haq 247 kali al haq itu, ai bil jid tadi sudah disinggung ya. Am anta minal la'ibin, ai minal mumazihina, apakah engkau termasuk orang yang iseng-iseng saja, bercanda saja? Kemudian menjawab beliau, qala Ibrahim alaihissalam, bal rabbukum rabbus samawati. Ini yang patut kita garis bawahi. Ketahuilah sesungguhnya Tuhanmu adalah pemelihara langit bumi ini. Allazi fatorohunna, yang sebelum memelihara ia telah menciptakannya terlebih dahulu. Ai khalaqahunna ala ghairi misalin sabaqo. Teman-teman tadi ada yang sabik ya. Di sini sabaqo fil matinya. Belum pernah diciptakan sebelumnya. Wa huwallazi khalaqaha limanafi'il ibad wa huwallazi yastahiqu, ai dialah Tuhan yang berhak untuk disembah ya. Li'anna ma yaqdiru ala zalika yaqdiru ala ayyadurru wa yanfa'u. Tuhan atau zat yang mampu menciptakan itu semua, menyelenggarakannya, dialah yang mampu pula memberikan manfaat atau mudarat. Fidaril akhirah bil iqab wasawab, kalau di akhirat ya nanti ya. Baik, jadi ini saya mengutip salah satu ulumul Quran, mungkin teman-teman punya ya, Al-Itqan. Kalau yang punya aplikasi itu ada Ibnu Adil ya, Al-Lubab fi ulumil kitab. Pernyataan beliau, kebenaran itu tidak bisa diketahui ya, la yu'rafu bil kasrah au bir rijal wala bir rijal. Kebenaran ini tidak bisa kita adaptasi, kita benarkan, kita apresiasi, legitimate iya, hanya karena dikutip banyak orang. Wala bir rijal, juga bukan karena dikutip tokoh-tokoh hebat, misalnya. Akan tetapi, walakin yu'rafu bil adillah wal asar. Ia diketahui dengan dalil. Dan bukti-bukti konkret itu harus ada, itu memang adillah. Bukan karena kasrah. Bukan karena bil kasrah, bukan karena banyaknya orang yang mengutip itu, wala bir rijal, juga bukan karena banyaknya tokoh yang membenarkan itu. Yang di sini disampaikan yang uqala saja itu tidak akan membenarkan. Kalau akalnya dipakai, tidak akan membenarkan itu. Bagaimana? Sudah jelas kok. Ada patung dibuat dari roti, lalu dimakan, ya kan? Ada patung yang dibuat dari donat, Margono dan Dayat yang melubangi itu. Nah, itu dia apa kata Imam Ibnu Adil ya. Kalau kita ngaji di hari Minggu sore, saya banyak mengutip itu. Selain Al-Burhan, Al-Itqan, juga Al-Lubab fi ulumil kitab.
Ya standar banget lah itu untuk yang mau paham Quran itu. Baik, kita teruskan sedikit. Nabi Ibrahim alaihissalam dianggap sebagai bapak agama monoteis, agama tauhid yang gampang itu. Jadi beliau adalah Abul Muwahhidun, bapaknya orang yang mentauhidkan hanya satu Tuhan saja. Apa sebab? Mengapa harus Nabi Ibrahim? Apakah Nabi Adam tidak? Yang kemarin juga sudah kita singgung, beliaulah yang menyeru, mendeklarasikan Rabbul Alamin, yang tadinya hanya Tuhan suku ya. Ya Nabi Adam juga sudah tahu pasti itu. Sebab beliau diciptakan langsung mengucap Alhamdulillah. Tapi beliaulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka agama-agama monoteis, itu agama Syami, agama Semit, istilahnya Syami, istilah lain Semit, Syami, Semit ya, atau agama monoteis. Nah, mari kita simak ya bantahan beliau alaihissalam kepada musyrikun, kaum pagan, para penyembah berhala. Ada juga wasobiin, para penyembah bintang. Segera beliau melakukan bantahan, bal Rabbukum Rabbus samawati wal ard. Apa sebab? Patung-patung, berhala-berhala, arca-arca itu bahan-bahan dasarnya terambil dari tanah, terambil dari bumi, atau mungkin batu meteor mungkin ya. Ada batu meteor, kok bentuknya bulat ini. Kata Dayat, bikin donat katanya. Lalu dilubangilah, iya gitu. Kita teruskan. Bahkan kemarin kita kembali sedikit ya. Fiddoh ya. Wa kana kabiruha, yang paling besar adalah min zahab, mukallilan atau mukallal, diberikan iklil, dimahkotai. Mukallalan minal jawahir. Minal jawahir. Dikasih mahkota dari permata. Itu dia untuk membedakan, dan itu yang tidak dihancurkan oleh Nabi Ibrahim ya alaihissalam. Di kepalanya ya dimahkotai dengan itu. Untuk membedakan. Baik. Kemudian wa ana ala zalikum ay kaunu rabbikum rabbus samawati wal ard faqad minasyahidina bidzalika. Fa ana qadirun ala isbatil hujjah. Ini pernyataan beliau ya. Zalika, memang begini. Iqamatu hujajin diniyatin, ini milik para khawas. Untuk menegakkan, memantapkan, memformulasikan hujah-hujah agama atau argumentasi agama, itu orang khawas. Tidak boleh sembarang manusia berhujah itu. Bagaimana kalau kita hendak berhujah? Ya kita bersanad. Maka Imam Muslim ya rahimahullah itu di bab pertama di kitab Sahih Muslim itu, babul isnadi minad din. Sanad itu bahagian dari agama. Boleh enggak kita berhujah? Boleh, tapi bersanad. Kalau fikih ya ke Imam 4 itu. Kalau tauhid ya ke Imam Abdul Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Begitu pula kalau tasawuf. Jadi kita bersanad kepada mereka. Tanpa sanad itu laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Orang akan berkata semau-maunya. Lalu binatang jadi ulama katanya. Itu kalau dia tidak bersanad itu. Jadi kalau tidak bersanad, Anda akan jadi Margonur. Ini Sugi Nur ya. Baik Margono maupun Dayat itu. Yang kegiatannya VC ya, video call dengan itu, dengan LGBT gitu. Itu pribadi, memang urusan pribadi. Tapi kalau merubat seperti itu, jangan di pesantren itu, di tempat lain lah. Sebagian besar teman kita, maksud saya sebagian besar Margono saja, karena Margono telah mempengaruhi Falah dan siapa lagi? Nah belakangan Rahman dipengaruhi juga, dia sudah bersembunyi itu Rahman itu.
masih membawa tradisi jahiliyahnya ya dari kampungnya itu. Wa anni lastu mithlakum, saya tidak seperti kalian. Yang berkata bi ghairi isbatil hujjah, tapi tidak ada hujahnya. Kenapa? Hanya taklid saja. Apa yang dilakukan asar dari bapak ibu mereka, leluhur mereka, kakek moyang mereka, dilakukannya. Ini wajibnya kita, larangan bertaklid buta ya. Wajibnya kita memiliki dasar-dasar, basis-basis pengetahuan, terutama dalam teologi. Itu wajib itu. Kalau tidak, bagaimana agama kok diserahkan kepada orang yang tidak jelas ya. Dan itu terjadi di Indonesia, terutama di tahun-tahun politik ya. Baik, saya teruskan sedikit, karena tafsirnya sudah habis di sini ya. Nah, agama monoteis ini sekurang-kurangnya mensyaratkan dua hal. Agama yang mentauhidkan hanya satu Tuhan itu loh ya. Kita tidak membahas mereka yang pagan, yang meyakini Tuhan sekian-sekian, kita tidak membahas itu. Mensyaratkan dua hal sekurang-kurangnya yang paling prinsip. Mari kita mulai dari kata dasarnya. Agama, din. Setiap kata yang terambil dari dal, ya, nun, maknanya kan hubungan antara yang superior dengan yang inferior. Dal, ya, nun. Apakah din, apakah dain? Misalnya din, maliki yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Siapa yang membalas? Tentu kholik ya kan, yang dibalas makhluk. Maka kholik ini superior pasti, maha itu. Dan yang dibalas inferior. Maliki yaumiddin, yang menguasai merajai hari penghitungan. Yang menghitung siapa? Jelas itu Allah itu. Yang dihitung makhluk itu. Maka yang dihitung lebih rendah. Atau dain, hutang. Yang menghutangi lebih tinggi daripada yang dihutangi. Kalau memang dal ya nun itu kita harokati dain ya, hutang. Nah, banyak sekali pendapat. Kita sudah mengulas Oedipus kompleks. Ini Tuhan versi Amru. Yang nyembah kelamin emaknya sendiri. Nah, itu dia. Sampai kopiahnya jadi miring, terbalik pula. Kemudian salah satu pendapat dari Profesor Aliafi ya, saya pernah belajar kepada beliau. Salah satu ulama, mantan ketua MUI, mantan Rois Am juga ya di Nahdlatul Ulama itu. Agama ini terambil dari bahasa Arab dialek Yaman, aqama, agama itu. Artinya menegakkan. Boleh saja, wallahu a'lam, ada pendapat seperti itu. Itu pendapat beliau itu. Teman-teman boleh baca buku aqama. Dari agama. Saudara kita Melayu misalnya, Sumatera sampai ke Malaysia itu nyebutnya ugama. Boleh saja. Silahkan pakai ugama itu. Agama, ugama, igama. Saudara kita Hindu pakai tiga-tiganya. Nah, kita tadi dikatakan agama monoteis ya. Baik, kalau memang din itu hubungan yang mengikat antara zat yang maha tinggi yang disembah dengan yang disembah, maka jelas hubungan ini hubungan apa, Margono? Hubungan? Iya, hubungan apa? Hubungan manusia dengan Tuhan. Iya, sudah jelas kita katakan zat yang disembah dengan kita yang menyembah kan ya, manusia dan Tuhan. Ya sudah. Kita tidak menyalahkan itu karena memang bukan jawaban. Kemudian apa Nur? Hubungan apa namanya ini? Hubungan yang superior dengan yang inferior itu. Zat yang maha disembah itu, kita kembali ke kalimat tauhidnya. La ilaha ay la ma'budah. Ya kan? Tadi kita meniscayakan dua hal, nafi dan isbat. Harus tidak ada dulu itu. Tandingan, tamasil apa, baru isbat nanti itu. Makanya isbatu wujudillah ay iqamatu hujajin diniyatin, itu harus orang khawas, itu harus expert, harus ulama itu, pewarisnya para nabi alaihissalam. Jadi isbatu wujudillah ay iqamatu hujajin diniyatin, itu harus khawas, itu harus ulama, harus pewarisnya para nabi. Itu catatan pertama. Baik.
Bagaimana dengan saudara kita yang meyakini, misalnya alam ini terselenggara dengan sedemikian tertata kok, sudah rapi dan sebagainya itu. Memang sudah demikian adanya. Nah, ada orang mengatakan begitu. Kemudian ada juga yang percaya pada penciptaan. Teori penciptaan. Tuhan menciptakan. Tapi setelah itu oleh Tuhan ditinggal ngopi. Misalnya. Di mana tempat ngopinya Fauzi ini, tempat maksiatnya. Kan setiap orang punya jalan maksiat masing-masing kan. Di antaranya Fauzi itu. Nah, bagaimana bukti pertobatan Fauzi? Minggu depan kita baca. Kalau bacanya pakai nahwu sorof dia, baru itu jalan tobatnya, jalan ninjanya itu. Nah, kalau belum ya belum. Kalau ada kampus ngasih gelar Fauzi sarjana pendidikan, kita nggak usah salahkan kampusnya ya. Itu. Salahkan kenapa menerima mahasiswa macam Fauzi itu. Nah itu dia. Kalau saya malu pakai gelar Fauzi di rumahnya itu, di rumah tahfidnya itu, Ustadz Ahmad Fauzi, SPD. Oh enggak malu itu ya. Nah itu dia. Kedengaran bapaknya biarin aja itu. Jadi ini nasihat untuk nizam ada ya. Nah jangan seperti Fauzi, nasihat pertama. Nasihat kedua jangan seperti Ahmad Fauzi ya. Nah, nasihat yang ketiga jangan seperti Ahmad Fauzi. Apa Malik itu? Bonobo 2 ya. Nanti Bonobo 1 karena Malik mau nikah itu nanti. Fauzi mengakuisisi itu. Mukallal dikasih mahkota. Al-Bonubi ya. Nah, teman-teman yang enggak paham apa nafi apa isbat nanti bisa didiskusikan ya. Atau kalau ngaji tauhid sudah pasti paham. Baik. Kenapa harus nafi? Kenapa? Coba tamasil yang kemarin itu kita ganti. Kita ganti aset. Kita ganti properti. Kita ganti teknologi. Kita ganti misalnya tamasil itu loh ya, tuhan-tuhan tandingan itu, berhala, arca-arca itu. Makanya Allah itu bersumpah wa nafsi wa ma sawwaha. Yang dalam tafsir Al-Munir itu khaba man dasaha itu oleh Syekh Wahbah Zuhaili dimaknai sebagai mayyahtamil tahdziba nafsi. Orang yang mengabaikan pendidikan jiwanya, pembentukan karakternya. Orang yang ihtimal kepada pembentukan karakternya. Dan di alam zurroh kita sudah bersaksi loh ya. Ketika kita masih ada di zurrohnya Nabi Adam semua itu. Di tulang belakangnya beliau alaihissalam. Kita sudah bersaksi. Alastu birabbikum. Qalu bala syahidna. Dan itu fitrah kita. Makanya siapalah yang paling ateis. Pasti dia kangen untuk nyebut-nyebut Allah. Sekurang-kurangnya nyebut oh my God, OMG, aku please deh, aku OMG banget aku misalnya, atau aduh gitu ya. Yes, misalnya ya, yes gitu, dia pasti nyebut, iya, ngaji kok sempet bokep pikirannya itu. 11-12 dengan Margono. Iya. Jangan kasih nur itu, nar saja, nar hidayatnya. Oke, kita sedikit lagi nanti sebelum sebab nanti tallahi ya, tallahi ini sumpahnya pakai qasam karena memang spesifik untuk Allah itu. Kalau waw itu boleh untuk sesuatu yang mahsusat, yang indrawi, wasyamsi wal asr, kemudian wasubhi idza tanaffas wan najmi idza hawa, itu mahsusat, itu indrawi itu. Tapi kalau yang tallahi spesifiknya untuk Allah saja. Oke. Satu lagi. Agama Abrahamistik ini atau agama monoteis atau boleh disebut Ar-Rusdu Ibrahimi yang apa? Silakan apapun saja istilahnya ya, boleh itu kita mengapresiasi. Agama monoteis ini, agama Syami kan, sebab ada agama ghairu Syami. Ada agama non-Semit. Ada yang ghairu Syami. Non-Semit ya. Misalnya apa? Hindu, Buddha, maaf saya sebut ya beliau ya. Shinto, agama yang nyembah matahari ya. Agama yang ada yang disembah, diikuti, dianut oleh orang Jepang. Karena beliau wali kota Tokyo ya. Wali kota Tokyo itu kan tahu betul. Loh, kenapa? Jepang teknologinya maju itu. Kalian pakai teknologi Jepang semua.
Nah, iya. Itunya yang hanya Yani yang tahu itu. Dan Faisal ya. Faisal nyebut Tokyo dia ketawa itu. Nah, yang ketawa Anda mazhabnya Nar Hidayat itu. Nah, sebenarnya agama-agama non-Semit ini juga sempalan, pecahan, varian-varian derivasi dari agama Semit. Ada sebagian pendapat itu. Ada juga yang tadinya filsafat lalu menjadi agama, seperti Buddhisme dan seterusnya ya. Tadinya filsafat itu. Hinduisme, kemudian Konfusianisme, Taoisme, kelak ia menjadi agama atau menjadi agama. Nah, belajar agama itu memang menarik. Tadinya, cobalah siapa yang baru belajar tasawuf itu. Sebut saja Margono, Al-Jahili. Juhal karena banyak kebodohannya dalam dirinya itu. Al-Asnami. Nah, itu. Orang kalau baru belajar agama seperti berjalan di tepian pantai. Pantai cetek banget ya katanya. Nggak ada paus, nggak ada hiu itu. Coba ke tengah sedikit, lalu sampai lutut. Lalu sampai dada, mulai dalam. Coba ke tengah terus, tenggelam dia. Disantap oleh paus atau oleh hiu ya nanti hiu. Jadi kalau baru belajar agama, tahu hadis cuma 2 misalnya. Itu pun bukan hadis kadang ya. Mirip hadis itu. Wah dia merasa seperti mufti ya. Oh ya ada Syekh Adnan Fayumi meninggal ya. Tadi saya membaca itu terus. Al-Fatihah. Baik, demikianlah. Jadi apabila isbatu wujudillah atau iqamatu hujajin diniyatin ini hanya milik orang-orang spesifik dan kita bersanad kepada mereka, yang musalsal bersambung kepada mereka, maka tidak semua orang. Namun demikian, setelah iqamatu hujajin diniyatin ya, pada aspek yang fi'liyah tadi, itu kan qauliyah itu, atau nazariyah. Pada aspek fi'liyah, boleh dilakukan siapa saja. Itu awam, tidak lagi khawas. Jadi kalau isbatu wujudillah, atau iqamatu hujajin diniyatin, diniyah, tapi pada aspek fi'liyah ini boleh untuk semua orang. Boleh untuk semua orang itu. Misalnya, loh saya itu isbatu wujudillah. Saya menegakkan la ilaha illallah. Caranya bagaimana? Iskan. Boleh ngasih tempat tinggal. Atau it'am, ngasih makan ya. Jadi jihad yang paling jihad nomor 1, isbatu wujudillah. Jihad tauhid itu. Revolusi yang paling revolusioner adalah As-Sawratut Tauhid. Revolusi Tauhid pertama. Dan itu dilakukan para nabi. Itu semuanya alaihimussalam. Terutama nabi kita ya. Karena di sekitar Ka'bah itu ada 360 berhala. Pendapat lain mengatakan 363. Nah, apapun itulah ya. Jadi 360 lebih itu. Itu yang mula-mula. Jadi mau ndak mau. Maka tradisi kita Ahlus Sunnah itu bayi lahir diazani dan diiqomai telinga kanan dan telinga kiri itu untuk memperkenalkan Allah itu. Baru nanti pendidikan apa. Dan caranya para ulama ini sangat elegan itu. Sangat elegan itu. Jadi para wali itu menyebutnya dengan sastro gending karipto itu ya. Sastra dulu, kitab suci dulu. Yang mempelajari namanya sastri. Tempat mereka belajar pesastrian. Baru dicampur dengan gending, tradisi, kebudayaan, kesenian itu. Harus putih dulu. Ini ajaran tauhidnya. Ini kan syair lir-ilir itu ada 14 bait. Dimulai dari Sunan Ampel, diteruskan Sunan Bonang, Sunan Kalijogo ya. Nanti para penerus-penerus. Kan lir-ilir itu sudah populer kan. Bait yang kedua itu bunyinya kita tambah dengan nyanyian sedikit ya supaya karena hari santri gitu loh. Kita coba. Jadi setelah kanggo sebo mangko sore ya kan. Mumpung jembar kalangan ini mumpur
padang rembulan ini mumpung jembar kalangan ini, mumpung masih ada kesempatan. Ini kalimat tauhid isinya, ajarannya ini. Ruso tuwuh seto bisa dadi sarana mlengket beda sing ana sastra gending karipta. Itu dia. Harus putih dulu, harus nafi dulu. Karena yang putih ini melengket beda sing ono. Semua perbedaan bisa direkat oleh warna putih itu. Bolehlah ini ditafsirnya adalah Bhinneka Tunggal Ika atau apalah keindonesiaan, silahkan itu. Sastro gending karipto. Oleh karena itu sastro, kitab suci dan kebudayaan itu dipertemukan. Ngamut pitutur luhur lan budaya misuwur, pitutur luhur budaya Jawi. Dadiya pangiringira, mugi dadiya pangiringira. Ngamut pitutur luhur. Ia berisi petuah-petuah luhur. Itu pasti tauhid itu. Baru nanti fikih, tasawuf, baru ilmu-ilmu yang lain lah ya. Baru fun-fun yang lain lah itu. Disiplin ilmu yang lain. Lan budaya misuwur dan kebudayaan yang tinggi. Akhlakul karimah itu. Pesantren luhur lah kira-kira. Pitutur luhur budaya Jawi itu jangan diartikan budaya Jawa, tidak, budaya Nusantara. Anda tahu huruf Jawi itu bukan huruf Jawa, bukan. Iyalah yang pakai itu silahkan Hono Coroko, tapi itu loh, apegon itu loh. Nah, itu dia. Maka Syekh Khotib Sambas itu juga Al-Jawi. Banyaklah ulama juga Al-Jawi. Satu lagi yang bukan ulama Al-Jahili tadi itu. Dadiyo pangiringira, semoga ia menjadi gaya hidupmu kelak. Agama landasane manembah mring pangerane, kabeh lampaing umat, titis jangkep sinerat, titis jangkep sinerat, kabeh lampaing umat. Agama ini, ya kan? Din berarti itu. Apa isinya? Tauhid, fikih dan tasawuf itu. Islam, iman dan ihsan. Dengan segala disiplin ilmu yang terkait dengan itu. Pesantren lah lagi-lagi itu. Manembah mering pangerane, menyembah kepada Tuhannya. Kabeh lampaing umat, lampah itu perilaku. Semua perilaku umat titis, akurat, jangkep, komprehensif, sinerat sudah tertulis di Lauh Mahfudz itu. Sinerat dari kata serat. Serat itu bahasa Jawa, kuno, sekarang surat. Sudah tersurat di Lauh Mahfudz semua. Jadi tidak ada langsung ngaji Allah Ta'ala, nggak ada itu. Tapi pakai lagu-lagu, tembang-tembang itu. Ini cara yang akhlakul karimah banget itu. Itu caranya para wali. Apalagi pentungan, poligami nggak itu. Dipaksa ya kan. Saya sudah membuktikan bahwa secantik-cantiknya lelaki pakai kopiah, tetap lebih cantik perempuan pakai kopiah daripada laki-laki pakai kerudung. Saya pernah lihat laki-laki pakai kerudung, penjual jilbab itu. Yang ekstrim penjual kolor, talinya BH. Kolor 2000 sak masange katanya itu ya. 2000 masangnya. Wah, itu juga ya. Otaknya jorok gitu loh ya. Kok sempat ya ngaji itu ngeres itu. Nah, ya. Baca burdah itu ereksi katanya. Baca apa kemarin Nafis dia baca apa? Iya, ereksi tok itu. Ya itu, pakai tang nanti itu. Kunci Inggris enggak apa-apa itu. Atau jepit pintu, ya kan? Apa di film apa John English? Batu segini itu lebih ekstrim. Nah, itu teman-teman ya. Jadi kalimat tauhid tadi atau menuntut itu nafi dan isbat itu. Nah, isbatu wujudillah dalam kemanusiaan kita bisa lakukan apapun sesuai dengan kreativitas dan kebudayaan masing-masing. Tapi isbatu wujudillah atau iqamatu hujajin diniyat ini khusus ulama ini. Yang betul-betul ulama, bukan ulama abal-abal itu. Nah, dan kita sedang menempuh untuk ke sana. Makanya kalau orang macam kita lebih baik mengutip saja, ngaji tafsir itu. Ada teriakan kembali Quran dan hadis ya, kembali ngaji tafsir, kembali ngaji fikih itu, kembali ngaji tasawuf itu. Saya kira demikian ya. Pada yang merayakan kita ucapkan hari santri ya. Santri itu belum santri kalau belum menikahi santriwati. Amin Allahumma amin. Allahumma bishawab. Silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan.
Ada. Kita singkat saja kan. Apakah relevan istilah memberhalakan Allah? Syukron Ustaz. Allah bukan berhala. Itu jawaban saya. Yuga Muhammad. Oh, ini Yuda Muhammad Aga. Jadi Allah bukan berhala tadi ya. Itu jawabannya. Semoga Anda menangkap. Kemudian bagaimana kalau pemahaman non monoteis terhadap patung itu cuma sifat Tuhan yang dipatungkan? Seperti klaim Wahabi kalau musyrikun sebetulnya menyembah Allah juga. Ini kalau pertanyaan Wahabi, silakan tanyakan ke Wahabi ya. Tapi yang jelas, kita tidak menyembah benda-benda, nama-nama, sifat-sifat, tidak. Hanya untuk mempermudah saja. Misalnya Allah itu disebut Kholi, karena memang Allah nyebut itu. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqa, itu perkenalan Allah pertama kepada kita. Allah itu pencipta, pendidik, ya, allama bil qalam. Sifat Tuhan yang dipatungkan, ya. Saya kira tidak demikian ya Wahabi itu. Jadi kok sifat Tuhan kok dipatungkan misalnya. Kita tadi menyinggung begini. Bagaimana kalau ada klaim orang bahwa menyembah ya manfaat mudorot, kok disembah yang tidak ngasih itu? Artinya simpelnya begini. Yang kalau Anda menyembah, ini pernyataan Nabi Ibrahim ya, alaihissalam. Kalau kalian menyembah arca-arca patung-patung ini tidak kasih manfaat. Yang kalau kalian tidak menyembahnya, tidak akan kasih mudarat. Lalu kita bandingkan dengan Rabbukum Rabbus samawati wal ard. Kepada yang tidak nyembah saja, Allah kasih manfaat itu. Benefit. Agama itu jawaban dari apa yang sukar dijelaskan atau pelarian dari apa yang tak bisa dijelaskan. Agama itu, ini pernyataan ini, bukan pertanyaan. Agama itu jawaban dari apa yang sukar dijelaskan. Oh, mungkin ataukah yang dimaksud, ataukah pelarian dari apa yang tidak bisa dijelaskan. Kalau mau lari ke Allah memang, fafirru ilallah ya. Tapi yang jelas begini, beragama, tadi kita katakan ya, Allah sudah memperkenalkan diri. Boleh pakai min dzurriyyati Adam itu kan jadi. Ada sebagian pendapat menyebut alam dzurrah itu. Ketika ada juga sebut alam arwah ya. Rohani kita sudah mempersaksikan Allah itu. Alastu birabbikum. Bukankah saya ini Tuhan kalian? Bala syahidna. Itu fitrah kita. Jadi fitrah kita ini sudah mengenal Allah itu. Hanya hidup yang diliputi, dibekap tadi oleh lapisan-lapisan. Kalau Dayat dan Margono lendir-lendir, mereka para pejuang lendir itu diliputi oleh itu, lalu kaburlah ia. Maka upaya untuk ke sana supaya tidak repot-repot, Allah mengutus para nabinya. Dan perlu dicatat ya, sebenarnya beragama atau tidak itu pilihan. Itu silahkan pilih itu. Tapi kalau mau jujur ya, coba sekarang jujur, yang paling jujur itu apa? Itu pasti nomor satu kejujuran tauhid, kejujuran teologis. Coba selidiki jujur paling jujur itu, yang paling jujur itu. Itu pasti kejujuran teologis itu. Bahwa ada orang tidak mengakui itu misalnya, ya itu urusan mereka. Enggak lah, menurut saya akal sudah menjawab semua itu. Ya kan, kalau akal menjawab semua, otomatis yang cerdas, yang cerdas ya, di auto. Kalau memang agama ini bukan hidayah, anugerah dari Tuhan, itu pasti yang cerdas sudah otomatis beragama, sudah auto jadi nabi. Tapi faktanya tidak. Nah, oleh karena itu, apakah agama ini pelarian dari sesuatu yang tidak? Kita di pondok terjawab semua itu. Jawaban dari apa yang sukar. Apa yang sukar itu? Nggak ada yang sukar, ya kan? Nah, apa yang sulit itu? Allah sudah kenalkan semua kok. Kemudian, atau pelarian dari apa yang tak bisa dijelaskan. Agama sangat jelas. Ya kan?
Nah, kalau kita sebut din itu berarti otomatis ya Islam, iman dan ihsan. Dari iman mana yang tidak jelas dari iman? Dari Allah itu ya. Ia sangat zahir itu. Pada saat yang sama ia sangat batin itu ya. Zahir dan al-batin itu. Nah, saran saya kepada Mas Aukil ini ngaji kepada kiai yang betul-betul lah ya. Kalau mondok itu bisa itu. Di Aqidatul Awamid, fallahu mawjudun qadimun baqi. Wah, itu keren sekali itu. Sudah sangat gamblang. Wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadits, qiyamuhu bi nafsihi itu. Wahdaniyah, qudrat, iradat itu. Itu sangat gamblang itu, sangat jelas itu. Kalau Anda mau lari-lari ya lari ke sana, bagus itu. Apakah itu pelarian itu? Nah ini makanya tadi yang isbatu wujudillah, tadi kita garis bawah sekali lagi, itu ranahnya orang khawas, ranahnya para ulama. Kalau mau betul ya ikut ulama. Di Quran ada anjing saja itu masuk surga ikut ulama. Kita tahulah ya anjing ini binatang yang paling banyak disalah mengerti. Menjadi bahan umpatan, kadang ditambah kurap, anjing kurap itu ya ditambah kurap itu. Kemudian najis, untuk kita loh ya, untuk dirinya tidak. Itu saja ikut ulama selamat kok. Nah, walhasil ikut ulama itu selesai itu. Untuk selamat, untuk tahu beragama dengan betul ya. Saya kira agama ini dipersulit setelah ada Wahabi. Itu agama jadi sulit itu. Saya kira Anda paham kesimpulannya apa. Jangan ikut mereka itu ya. Tadinya agama mudah. Dialog Nabi Musa dengan umatnya, kemudian Nabi Ibrahim lah terutama. Karena di sini min qablu kan, sebelum Nabi Musa dan Nabi Harun kalau tidak salah. Apa betul begitu? Betul ya? Sebelum Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam, itu Nabi Ibrahim. Sangat gamblang. Bukan itu Tuhan. Itu kan ciptaan kamu. Kalau kamu tidak sembah, kalau kamu duduki kepalanya misalnya, dibolongi atau apalah misalnya kan, membuat donat tadi, nggak akan kamu terdampak apa kualat. Di sini juga dikasih ini juga ya, sesajen, makanan dikatakan. Bukan itu, tapi yang menciptakan ini semua. Maka di Iqra ayat pertama itu Bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu perkenalan Allah pertama kali dalam teks ya. Dialah Allah yang menciptakan. Dan kita tidak bisa menciptakan itu. Ada orang katakan pencipta lagu, nggak ada dia cipta, dia nemu saja, lagunya sudah ada itu. Kadang lagu-lagu orang dia mirip-miripkan kan ya, ya kan? Kanggo Riko atau semua lagu di dunia ini bisa dibikin koplo. Itu semuanya itu. Tadi saya siang itu ada acara Hari Santri juga itu, koplo lagunya itu. Suasana di kota santri Nasi Daria versi koplo itu. Nah, itu hebat sekali. Itu saja ya. Allah alam bisa. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Oh ya, teman-teman garis bawahi kalau patung tidak disembah tidak apa-apa ya. Nah, itu yang kita sebut perintah kewajiban ghairu mahdhuf itu. Akal boleh, bukan hanya boleh, wajib nanya. Kok ziarah kubur dilarang? Boleh nanya. Fazuruha, setelah itu tidak dilarang.